Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2023. Perkenalkan, saya Eko Wahyudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 22204 07 2342. Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Malang. Saya juga guru matematika di MTSN 3 Kediri, Kabupaten Kediri. Pada hari ini, 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTSN 3 Kediri. Uji kinerja ini saya lakukan di kelas 7A dengan materi persamaan linear satu variabel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak Eko. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, saya absen dulu ya. Satu persatu dulu ya. Yusril? Ya. Haidar? Ya. Area? Siti? Nadira? Najwa? Adelia? Yovania? Azhara? Dea? Gerald? Aditya? Hoirulia? Lintang? Novia? Hadir. Bentarin? Hadir. Alia? Hadir. Alisa? Hadir. Naufal udah ada ya? Sama Vera Neva? Kenapa? Oh ya, akhir-akhir ini sering ini ya, banyak kejadian ya, anak-anak sakit ya. Jadi mohon dijaga kesehatannya ya. Bisa menggunakan masker, apalagi ini penyakitnya kan ini apa namanya, batu apa itu ya, pernapasan ya. Jadi pakai masker ya. Oke, baiklah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, coba pimpin doa Haidar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah doa ya. Oke, untuk anak kelas 7A, coba hari ini hari apa? Tanggal berapa? 25 Bulannya? Agustus Tahun? 2023. Masih ingat tanggal, berarti masih sehat berarti ya loh. Baiklah, untuk siang ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel ya. Persamaan linear satu variabel itu untuk apa saja nanti yang akan dipelajari ya. Tujuan-tujuan pembelajarannya ini nanti yang akan kita pelajari ya. Siswa mampu membedakan kalimat terbuka dan tertutup. Sudah tahu belum kalimat terbuka dan tertutup? Belum ya. Nah itu nanti kalian
bisa membedakan mana kalimat terbuka, mana kalimat kemudian siswa mampu beberapa bentuk PLSP ya dalam variabel berbeda. Jadi mampu membedakan, oh ternyata PLSP itu tidak hanya pakai variabel X ya, bisa pakai variabel Y ataupun yang lainnya ya. Kemudian siswa mampu menentukan nilai variabel pada PLSP. Yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan PLSP. Ya, itu ya. Kemudian apa saja yang akan dinilai hari ini? Jadi kalian harus fokus untuk pembelajaran hari ini ya. Supaya apa? Supaya apa yang dinilai ini kalian capai semuanya nanti ya. Yang pertama nanti ada penilaian secara kelompok, yaitu keaktifan dalam kelompok. Nah, nanti akan saya nilai, oh anak ini ternyata pasif, nggak mau aktif dalam kelompoknya. Itu nanti saya ada nilai ya. Kemudian hasil kinerja kelompok ya. Jadi hasil kinerjanya bagaimana ketika dipresentasikan di depan. Kemudian sama ketepatan konsep dalam menghasilkan hasil kerja ya. Nah, untuk sikap yang hari ini saya nilai itu adalah bertanggung jawab, kerjasama, disiplin ataupun tepat waktu ya. Nah, bertanggung jawab artinya ketika ada tugas bisa diselesaikan enggak ya, bisa bertanggung jawab enggak dengan amanah yang sudah diberikan. Kerjasama berarti ada kerjasama enggak antar anggota kelompok ya. Kemudian sama disiplin, tepat waktu enggak dalam menyelesaikan ini ya, menyelesaikan apa LKPD nanti. Kemudian ada pemahaman konsep ya. Itu nanti instrumen penilaian secara pribadi ya. Nanti saya kirim melalui link di grup masing-masing ya. Ada di grupnya. Itu. Jadi untuk mencapai penilaian belajar ini kalian harus fokus ya. Bisa fokus gak? Bisa. Oke. Yuk coba berdiri, kita belajar fokus dulu. Yuk belajar fokus, yuk. Berdiri belajar fokus ya. Biar fokus ya. Oke. Perhatikan, kalau saya bilang tepuk 1, ya gitu ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, kalau tepuk 4 harus pakai kata yang luar biasa. Misalkan pakai apa? Boom, gitu ya. Tapi yang keras boomnya ya. Jadi kayak bom meledak nantinya loh. Oke, kita coba tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Boom. Nah, oke. Coba. Nanti intensitasnya semakin cepat ya. Paham ya? Yuk, siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Boom. Tepuk 4, Boom. tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Boom. Nah, oke. Yuk, mayoritas sudah fokus, silakan duduk kembali ya. Nah, jadi itu penilaian belajarnya, jadi harus fokus untuk menempuh pembelajaran hari ini ya. Nah, coba Yusril, dibaca Yusril. Pernahkah kalian mengetahui apa itu variabel, koefisien, dan konstanta? Nah, pernah tahu nggak kata-kata variabel, koefisien, dan konstanta? Pernah ya? Pada materi apa itu? Aljabar. Aljabar semester 1. Ingat ya? Variabel itu apa tadi? Pengganti. Pengganti. Ada di buku lain peubah, ya loh? Itu bisa berupa huruf atau gambar. Koefisien apa koefisien? Angka di depan variabel atau berdiri atau berdampingan boleh ya. Itu adalah koefisien. Konstanta apa konstanta? Angka tanpa variabel. Iya, mandiri yo. Jadi nggak pakai variabel angkanya, berdiri sendiri ya. Itu untuk variabel. Nah, ini kegiatan yang akan kita lakukan hari ini ya, yaitu pembelajaran berbasis masalah ya.
Saya kasih masalah nanti yang banyak, tenang aja ya. Tugas kalian menyelesaikan masalah ya. Nanti kita bentuk kelompok, diskusi kelompok, menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD kelompok, presentasi, kemudian kelompok lain boleh menanggapi jika ada perbedaan. Untuk presentasinya nanti maju ngerjakan ya di sini ya. Itu kemudian terakhir untuk uji soal ada mengerjakan soal pemahaman secara pribadi ya. Jadi secara masing-masing nanti mengerjakannya. Baiklah, tadi saya bilang toh kita belajar berbasis masalah, ya kan? Nah ini saya kasih masalah. Di sana ada masalahnya berupa amati kalimat-kalimat pada percakapan dua orang siswa, Toman dan Rizky, yang sedang apa ini? Yang sedang bermain tebak-tebakan, ya. Yuk tepuk tangan. Kembali ke tempatnya masing-masing. Ada percakapan antara Toman dan Rizky, ya. Di sana ada kalimat, ya loh. Namanya pernyataan ada kalimat. Ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup, ya. Silakan kalian buka yang modul ajar yang sudah saya kirim ke grup kalian, ya. Nanti kalian bisa baca apa sih kalimat terbuka, apa sih kalimat tertutup, ya. Namun sebelum kita lanjut untuk itu, kita bagi kelompok dulu. Nanti menyelesaikan LKPD yang ada di tangan saya ini, ya. Kita bentuk kelompok dulu, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Sudah ya, sudah kelompoknya masing-masing. Sekarang ini saya bagi satu persatu. Silakan bisa dilihat identitasnya, jangan lupa diisi ya. Di sana ada identitasnya, nama anggotanya juga ini ya. Coba kasih. Itu dibaca. Masalahnya ada 3 masalah ya. Di sana itu yang harus kalian selesaikan dalam belajar kelompok itu. Nah, materinya link YouTube yang sudah saya berikan itu nanti ada video pembelajaran bagaimana cara menentukan nilai variabel ya. Kemudian untuk bahan ajarnya atau modulnya kalian juga klik di bawahnya tadi juga ada ya. Itu ada modul ataupun buku itu berisi semuanya ada ya. Ada tentang kalimat tertutup itu apa, terbuka itu apa ya. Itu jelas nanti di sana. Itu untuk bahan tambahan ajarnya. Jadi, waktu diskusi saya kasih waktu 25 menit ya. Cuma 3 masalah, 1 masalah berarti berapa menit minimal? Ayo berapa? Hah? 3 masalah? Ya 8 menitan lah ya. Ada bonus 1 menit dari Pak Eko, ya toh? Pak Eko kan baik hati toh. Jadi oke, kasih bonus 1 menit. Barangkali 1 menitnya dipakai untuk ya menambahi, ada mungkin ada kesalahan bisa dikoreksi. Ya. Nanti presentasi tiap kelompok, saya cuma ngambil 2 kelompok aja, ya. Yang maju untuk masalah 2 dan masalah 3. Masalah 1 nanti kita pakai tanya jawab saja, oke? Itu ya. Kemudian waktu presentasi 5 menit ya. Presentasinya nanti maju mengerjakan kayak biasanya. Oke, silakan. Biar gak lama-lama saya kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan. Silakan dimulai.
Oke, sudah semua ya? Kita presentasi ya. Tadi kelompok 3 ya? Kelompok 3 presentasi ya. Tapi sebelum presentasi yang kedua itu, coba masalah 1. Tadi kan sudah belajar kalimat terbuka dan tertutup ya. Nah, coba apa kalimat terbuka? Kelompok 1 tadi kalimat terbuka apa? Kalimat yang belum diketahui jawabannya. Apa? Benar atau salahnya ya. Jadi hanya kalimat tapi masih belum tahu kalimat itu benar atau salah. Itu kalimat terbuka ya. Coba kalimat tertutup apa? Ada yang mau angkat tangan? Apa kalimat tertutup? Apa Nadira? Kalimat yang sudah diketahui benar atau salahnya. Iya, sudah diketahui ya. Benar saja atau salah saja. Itu adalah kalimat tertutup ya. Kalau PLSP kira-kira pakai terbuka apa tertutup? Terbuka. Terbuka apa tertutup? Terbuka ya. Karena masih ada apa? Variabel yang harus dicari ya supaya kalimat itu benar. Ya loh? Tuh. Jadi PLSP itu adalah menggunakan kalimat yang terbuka ya. Selalu ada satu hal yang belum diketahui. Oke, kita lanjut aja ke masalah kedua dan ketiga ya. Silakan. Yuk, masalah yang kedua tadi kelompok 3. Maju silakan. Ditulis dulu terus nanti dipresentasikan ya. Siapa? Kelompok 4 yang maju. Masalah 3 disiapkan dulu ya. Siapkan di sini. Siapa? Yusril atau siapa? Azara. Ya wes, Yusril sama Azara. Maju yuk. Nah sini bisa nggak? Kalau nggak bisa lah sini aja. Nggak apa-apa. Nggak sini. Siapa yang nulis? Ya. Ya. Sudah? Coba dijelaskan. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rufin Pratama dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang masalah kedua. Dibaca masalahnya. Usia Beno 4 tahun lebih muda dari usia Kali. Jika jumlah usia mereka berdua adalah 18 tahun, maka jumlah usia Beno dan usia Charlie 5 tahun yang akan datang adalah angka pertama. Usia Beno kita misalkan K. Usia Charlie sama dengan K4. Jumlah usia mereka adalah 18 tahun. K plus K plus 4 sama dengan 18. K plus K plus 4 sama dengan 18. 2K plus 4 sama dengan 18. 2K sama dengan 18 per 4. 2K sama dengan 14. K sama dengan 14 per 2. K sama dengan 7 tahun. Usia Beno adalah 4 sama dengan 2 tahun. Usia Beno 5 tahun yang akan datang. 7 tahun tambah 5 tahun sama dengan 12 tahun. Usia Charlie sama dengan K plus 4 sama dengan 7 plus 4 sama dengan 11 tahun. Usia Charlie 5 tahun yang akan datang sama dengan 11 plus 5 sama dengan 16 tahun. Jumlah usia mereka berdua 5 tahun yang akan datang sama dengan 12 plus 16 sama dengan 28 tahun. Pak, saya ingin menanggapi. Gimana? Sudah? Gimana, Geral? Jika usia Charlie adalah C, usia Beno adalah B-4.
40. Oh, itu ada yang tanya kan yang dimisalkan dari kelompok 3 kan usia Beno itu K ya. Nah, kalau yang kelompok ini tanya kalau yang dimisalkan itu usia Charlie-nya misalkan C kalau di sini berarti usia Charlie-nya K gitu kan ya. Usia Beno berarti C-4 boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh ya? Boleh ya. Yang penting tidak apa? Tidak menghilangkan esensi dari bahwa usia Beno 4 tahun lebih muda ya. Yang penting tepat dalam mengubah model matematika ini. Paham ya Gerald ya? Oke. Ada yang ditanyakan untuk penjelasan dari kelompok 3? Sudah jelas apa belum? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kembali ke tempat, kita lanjut ke kelompok 4 ya untuk presentasi. Ya, ditutup dulu. Sekian penjelasan kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Damaria, perwakilan dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil penyelesaian dari masalah 3. Maka satu tulisan kalimat-kalimat yang penting. Kalimat 1, mengisi harga buku dan pensil di sini sebesar 1.500. Kalimat 2, beli 5 buku dan 3 pensil bayar Rp 15.500. Berarti 1 pensil sama dengan P. Angka 2, upah menjadi pelajar matematika dengan menggunakan variabel sebagai pembagi komponennya. Kalimat 1, buku sama dengan P plus 1.500. Kalimat 2, 5 buku plus 3 pensil sama dengan 15.500. 5 buka kurung P plus 1.500 tutup kurung plus 3P sama dengan 15.500. Kalimat 5 buka kurung P sama plus 1.500 plus 3P sama dengan 15.500. 5P plus 7.500 plus 3P sama dengan 15.500. 5P plus 3P sama dengan 15.500 kurangi 7.500. 8P sama dengan 8.000. P sama dengan 8.000 per 8. P sama dengan 1.000. Langkah 4, sesuaikan jawaban dengan masalah yang ada. Harga 1 buku P plus 1.500 sama dengan 1.000 plus 1.500 sama dengan 2.500. Harga 1 pensil sama dengan P sama dengan FP 1.000. Oke, ini tadi yang dimisalkan adalah 1 pensil ya. Mungkin ada yang kurang jelas atau mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Kelompok lain. Kelompok 2 dari dia ya. Oh, yang dimisalkan bukunya pakai B, boleh apa enggak kira-kira? Kalau ini kan yang dimisalkan pensil. Nah, kalau bukunya yang dimisalkan variabel boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Wah, ya boleh ya. Boleh ya. Jadi dalam hal ini seperti tadi kelompok 3 tadi ya, itu boleh. Ya, tadi yang Beno dimisalkan, ada kelompok lain yang Charlie ya. Nah, kalau ini yang pensil, mau yang lain pakai buku tidak apa-apa. Cuma tidak boleh menyalahi dari kalimat-kalimat yang penting tadi. Kalimat 1, kalimat 2. Ya, itu harus mengikuti kata-katanya ya, selisih harga buku dan harga pensil ya. Ada lagi mungkin pertanyaan, silakan. Jelas? Jelas. Benar nggak jawaban di depan? Benar ya? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Masalahnya sudah selesai semua ya, sudah dipresentasikan ke depan. Nah,
Apa saja tadi yang kita dapatkan ya? Tadi ada bahwa dalam PLSP terdapat apa tadi? Kalimat terbuka ya. Kalimat apa kalimat terbuka tadi? Ya, kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya ya. Kemudian yang kedua apa? PLSP hanya memiliki satu nilai variabel saja. Jadi nggak boleh pakai variabel double, nggak boleh ya. Memang ada dua komponennya, tapi yang dimisahkan hanya salah satu ya. Yang ketiga Pak, dalam menentukan nilai variabel kita menggunakan cara ekuivalensi persamaan. Kalau pindah ya toh, harus memindah berarti kalau penjumlahan pengurangan, kalau penjumlahan jadi pengurang. Nah, kalau pengurangan jadi apa? Kalau perkalian jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSP. Langkah 1, membuat model matematika. Tapi sebelum membuat model, tadi harus menulis apa? Kalimat penting ya, yang ada dalam soal. Setelah itu diubah jadi model matematika. Yang kedua, menentukan nilai variabel. Yang ketiga, sesuaikan dengan masalah. Apa yang ditanyakan di masalah itu ya. Tuh. Paham ya? Untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk lebih memahami silakan dibuka grupnya. Saya sudah ngirim link untuk mengerjakan pemahaman, soal pemahaman ya. Nah, seperti biasa kita menggunakan live worksheet ya. Nah, silakan itu dikerjakan. Saya kasih waktu karena soalnya cuma 5 ya, 15 menit saja ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semua. Ternyata tadi saya cek hasil pengerjaannya udah masuk semua ya ini ya di link live worksheet-nya. Nah, untuk hari ini saya ingin bertanya dulu ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Senang ya? Menyelesaikan masalah senang ya? Kapan-kapan saya kasih masalah lagi ya. Biar bisa menyelesaikan masalah. Oke. Itu ya. Nah, untuk nanti di rumah saya kasih tugas mandiri ya. Tugas mandirinya itu adalah mempelajari ya materi berikutnya setelah PLSP, yakni pertidaksamaan linear satu variabel. Coba nanti saya cek ya kemandirian kalian, kira-kira sudah bisa belajar dengan mandiri nggak di rumah ya. Itu baiklah, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Silakan Haidar dipimpin doa. Belum mengakhiri pelajaran alhamdulillah berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, kita coba ini slide terakhir. Terima kasih, thank you ya toh. Jangan pernah berhenti belajar karena manusia hidup untuk menuntut ilmu Sebanyak-banyaknya. ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.